Aisyah Haryadi atau lebih dikenal dengan Andin, dikenal sebagai sosok wanita inspiratif dengan karya yang luar biasa. Sebelum berada pada titik seperti sekarang, ternyata ada banyak perjuangan yang harus ia lalui. Yuk simak dalam Female Daydream edisi Andai Jadi Andin Aisyah, kehidupan seperti apa yang akan aku lalui? Sejak kecil, aku memiliki ketertarikan yang tinggi pada musik jazz. Aku inget ya, itu kan aku masih umur 14 tahun dan aku pada saat itu pengen jadi penyanyi simply karena aku suka nyanyi gitu ya. Orang melihatnya dari kacamata yang di luar kayaknya enak banget aku ujuk-ujuk bisa jadi penyanyi karena punya fasilitasnya gitu. Karena ada papaku yang produserin, terus guruku juga yang jadi music produsernya gitu. Jadi waktu itu aku ngelihatnya kayak aku banyak ketakutan sebenarnya ketika dihadapkan pada industri yang sesungguhnya gitu kan. Kemudian waktu itu nggak jarang juga aku kayak banyak nerima bulian gitu dari senior. Tapi terus ya waktu itu akhirnya dari ya guruku sendiri, mentorku waktu itu ngomong kalau ya welcome to the industry gitu ya. Sejak usia 14 tahun, aku telah memenangkan berbagai kompetisi menyanyi di Indonesia dan Shanghai. Pada usia 15 tahun, aku merilis album perdana di bulan Februari tahun 2000 bertajuk Bisikan Hati yang diproduseri oleh Elva Syuria. Soal bergaya, aku nggak punya pakem tertentu. Aku menyebut gaya berpakaianku fashion bunglon alias eksperimental atau sering berganti gaya sesuai keinginan dan tema. Kemudian taste untuk editingnya segala macam itu juga penting gitu. Karena kadang-kadang gue juga punya kamera sama yang lain. Oh dia taste-nya gini, gue taste-nya gini gitu. Itu udah masalah selera, nggak bisa diperdebatkan. Meski begitu, aku selalu tampak cantik dan menawan dalam setiap kesempatan. Bagiku, mengenakan pakaian yang nyaman adalah salah satu bentuk ekspresi dan refreshing. Musisi selalu punya cara tersendiri untuk mendapat inspirasi saat menulis lagu, begitu pula denganku. Dalam satu kesempatan, aku pernah bercerita jika rambutku pernah terbakar saat menulis lagu. Hal itu terjadi ketika masih duduk di bangku SMP. Sepulang sekolah, aku masuk kamar dan berniat membuat suasana mendukung dengan menyalakan lilin. Saat menulis lirik, tanpa sadar rambutku tiba-tiba terbakar karena terlalu dekat sama lilin. Momen berkualitas bagiku adalah mandi. Bagiku, tak ada yang bisa menyamai kenikmatan saat mandi, sehingga aku selalu menanti-nanti momen untuk mandi. How long does it take me to shower? Lama banget. Tapi sebenarnya mandinya sendiri nggak lama. Jadi gue suka kayak baca-baca di kamar mandi, sikat giginya lama, ngaca-ngaca, bersih-bersihin, arranging things in the bathroom, semuanya deh dilakukan. Jadi kayak lama banget ya. Kadang-kadang ngapain sih di kamar mandi sebenarnya? Saat duduk di bangku kuliah, aku pernah terjebak toxic relationship selama 9 bulan. Banyak sekali relationships yang menurut gue tuh kayak putus dari yang ini ke sini, dari ini ke sini, dari ini ke sini gitu. Ya mungkin beda-beda kelihatannya dari luar, cuman sebenarnya patternnya sama. Ya sama-sama bisa dibilang mungkin toxic relationships, tapi mungkin buat gue mungkin juga kurang tepat gitu ya, karena kesannya jadi hanya lelakinya yang bertanggung jawab. Tapi ketika patternnya sama, gue juga jadi bertanya apa jangan-jangan guenya gitu. Itu tuh sudah sempat sampai di pemikiran yang kayak gue tuh sebenarnya kayaknya emang nggak bisa deh dapet cowok baik-baik gitu, karena hidup gue tuh nggak baik. Gue bukan berasal dari keluarga yang baik-baik aja. Jadi kayaknya kalau gue dapet cowok yang baik tuh kasihan cowoknya gitu. Gue sampai mikir kayak gitu. Tapi gue rasa setiap manusia kan mempunyai titik baliknya sendiri-sendiri ya. Sampai akhirnya gue kayak di titik terendah yang kayak aduh gue udah nggak tahu lagi mau ngapain. Karena di titik itu akhirnya gue ketemu sama Mas Ipe. Menurutku dalam sebuah pernikahan, yang penting bukan nominalnya, melainkan janji sakral yang diukir di hari itu. Flashback sejenak, saat menikah, aku hanya mengundang 30 orang saat akad dan 75 orang saat resepsi. Itu tadi beberapa pengalaman hidup yang akan aku lewati andai jadi Andin Aisyah. Kira-kira mana yang paling inspiratif, sahabat Femela?